Halo, selamat datang di channel ini. Channel ini bertujuan untuk membantu kamu dalam belajar fisika, membahas soal fisika, dan tips-tips belajar. Pastikan Anda berlangganan di channel kami, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo, hari ini, kita akan membahas bab alat optik tentang mikroskop. Kita langsung bahas soalnya ya. Sebuah mikroskop mempunyai jarak fokus objektif 9 mm, dan jarak fokus okulernya 5 cm. Sebuah benda ditempatkan pada 10 mm di depan objektifnya, dan jarak antara lensa objektif ke lensa okulernya 12 cm. A. Tentukan perbesaran mikroskop. B. Agar mata tak berakomodasi, berapa jauh lensa okulernya harus digeser, mendekati, atau menjauhi objektif? Untuk menjawab soal ini, kita pahami dulu konsep dari mikroskop. Pertama, pengamatan mata tanpa berakomodasi. Dari gambar terdapat dua lensa positif. Lensa okuler artinya lensa yang dekat dengan mata, dan lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan benda. Benda kita letakkan harus di antara fokus objektif dan dua fokus objektif seperti pada gambar. Kita lukiskan untuk pembentukan bayangan. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan ke titik fokus. Kedua, sinar datang menuju ke titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utamanya. Perpotongan antara dua sinar istimewa, disitulah bayangan terbentuk. Ketika mata tanpa akomodasi artinya bayangannya tepat terletak di fokus okulernya. Bayangan dari lensa objektif menjadi benda untuk lensa okuler. Ketika benda berada di titik fokus, maka bayangannya akan menjadi tak hingga. Untuk mencari panjang lensa, bisa kita cari dengan menjumlahkan asa aksen objektif dan fokus okulernya. Untuk mencari perbesaran M, kita gunakan persamaan M sama dengan asa aksen objektif per S objektif kali Sn per fokus okuler. Kedua, pengamatan mata dengan berakomodasi maksimal. Dari gambar terdapat dua lensa positif. Lensa okuler artinya lensa yang dekat dengan mata, dan lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan benda. Benda kita letakkan harus di antara fokus objektif dan dua fokus objektif seperti pada gambar. Kita lukiskan untuk pembentukan bayangan. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan ke titik fokus. Kedua, sinar datang menuju ke titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utamanya. Perpotongan antara dua sinar istimewa, disitulah bayangan terbentuk. Ketika mata berakomodasi artinya bayangannya tepat terletak lebih kecil dari fokus okulernya, seperti pada gambar. Bayangan dari lensa objektif ini menjadi benda untuk lensa okuler. Ketika benda berada di lebih kecil dari titik fokus, maka bayangannya akan menjadi min titik dekat mata. Untuk mencari panjang lensa, bisa kita cari dengan menjumlahkan asa aksen objektif dan okulernya. Untuk mencari perbesaran M, kita gunakan persamaan M sama dengan asa aksen objektif per S objektif kali Sn per fokus okuler tambah 1. Kita kembali ke soal. Diketahui dalam soal, fokus objektif sama dengan 9 mm. Fokus okuler sama dengan 5 cm. SOB sama dengan 10 mm. Panjang lensa D sama dengan 12 cm. Ditanya adalah A dari SOB dan FOB dapat ditentukan jarak bayangan lensa objektif. 1 per FOB sama dengan 1 per SOB. Tambah 1 per S aksen OB. Kita substitusi angkanya. 1 per 9 sama dengan 1 per 10. Tambah 1 per S aksen OB. Kita pindah ruaskan jadi 1 per S aksen OB
sama dengan 1/9. Min 1/10. Kita samakan penyebutnya jadi 90. 1/S aksen UB sama dengan 10/90. Min 9/90. Jadi S aksen OB sama dengan 90 mm. Kita ubah ke centimeter jadi 9 cm. Untuk mencari perbesaran M, kita gunakan persamaan. M sama dengan S aksen OB per SOB kali SN per fokus okuler. M sama dengan 90/10 kali 25/5. M sama dengan 9 kali 5. Jadi perbesarannya 45 kali. D. Agar mata tidak berakomodasi, maka bendanya harus tepat di fokus okuler. Kita mencari panjang mikroskopnya jadi D sama dengan S aksen OB tambah fokus okulernya. Jadi D sama dengan 9 tambah 5 sama dengan 14 cm. Jadi pergeserannya 14 kurang 12 sama dengan 2 cm, karena hasilnya lebih besar maka lensa okuler kita geser menjauhi lensa objektif. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Jika adik-adik punya pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Klik subscribe, like, dan share ke teman kamu ya.